Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini saya coba akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya coba share screen kepada teman-teman sekalian. Mata kuliah kita kali ini adalah mata kuliah. Kelihatan nggak ini? Share screen-nya sudah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini adalah yang pertama, dalam sebuah perkuliahan ada yang namanya kontrak perkuliahan. Perkenalkan di sini, nama saya Angga Kusuma, saya lahir di Kota Bangun, status berkeluarga. Pendidikan pertama saya di S1 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Yang kedua S2 Magister Manajemen Universitas Mula Warman. Adapun pengalaman mengajar saya dosen tetap di STI Nusantara di Sangatta, kemudian dosen luar biasa di Politeknik Negeri Samarinda, dan dosen tidak tetap pada Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dan STIMI Samarinda. Sebelum kita mulai perkuliahan, di sini ada yang namanya kontrak perkuliahan, di mana di sini kewajiban dosen di sini adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar, memberikan penilaian terhadap tugas dan ujian mahasiswa secara objektif, mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses belajar, dan berhak dan wajib mengeluarkan mahasiswa apabila mengganggu proses pembelajaran. Karena di masa pandemi kayak gini, dengan mudah saya keluarkan, bisa saya mute Zoom-nya. Adapun di sini hak mahasiswa yang pertama menerima transfer pengetahuan dari dosen pengampu, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, dan yang ketiga memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya. Kemudian kewajiban mahasiswa dalam perkuliahan yang akan kita mulai ke depannya, yang pertama mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu, maksimum keterlambatan 15 menit. Keterlambatan dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong. Jadi kita bikin komitmen seperti ini. Kemudian meskipun pada kondisi pandemi, mahasiswa wajib menggunakan kemeja dan berpakaian rapi. Kemudian tidak berbicara dengan rekannya di kelas, tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Keempat, mahasiswa tidak diperkenankan menjalankan handphone di dalam kelas. Yang kelima, minimal dalam perkuliahan ini ada 1 buku referensi saat perkuliahan. Dan biasanya bahan rujukan ini saya kirim di Google Classroom, buku-buku referensinya. Yang keenam, mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester jika di sini minimal 12 kali perkuliahan, 12 kali tatap muka, dan mengumpulkan tugas yang terstruktur. Adapun tata tertib khusus pada saat pandemi seperti ini, mau nggak mau kita ada beberapa hal yang teman-teman mahasiswa wajib ikutin. Yang pertama, wajib mengisi kehadiran pada classroom selama proses perkuliahan wajah selama perkuliahan. Kemudian mahasiswa wajib memakai pakaian rapi dan tidak berada di keramaian selama proses perkuliahan. Kemudian pada saat dosen berbicara, mahasiswa dimohon untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu perkuliahan. Nah, di sini ada pun kriteria penilaian, bisa teman-teman lihat. Yang pertama, lihat aspek kehadiran di sini ya, teman-teman bisa melihatnya. Intinya selama masa perkuliahan ini, jika maksimal bisa dapat 80 jika memenuhi tugas yang saya berikan. Sampai di sini bisa mengikuti? Bisa. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke,
adapun ini untuk materi pengantar aplikasi komputer itu nanti dibagi menjadi kurang lebih ada 16 pertemuan, di mana di pertemuan pertama kita terfokus membahas sistem komputer, yang kedua kita memfokus sejarah dan manfaatnya, pertemuan ketiga kita menjelaskan, berusaha memahami komponen dan bentuk arsitektur komputer, yang keempat membandingkan jenis komputer, kelima ini lebih pada praktikum ya, kelima sampai ketujuh tentang peralatan input, konsep prosesnya, dan bagaimana outputnya. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 kita lebih fokus bagaimana caranya perlindungan data dan informasi, bagaimana menjaga dokumen kita. Kemudian yang ke-10 kita coba memahami bagaimana alur proses data itu bekerja dan bagaimana sistem jaringan komputer sehingga komputer ini memungkinkan kita memudah kerja karena kita memahami konsep pembagian data melalui jaringan. Sementara pertemuan ke-12 sampai ke-14 kita praktikum kembali. Di sini kita akan memahami aplikasi komputer seperti aplikasi untuk pengamanan data, aplikasi untuk desain, dan aplikasi untuk mempresentasikan data dan multimedia. Yang ibaratnya aplikasi-aplikasi ini menjadi kebutuhan dasar kita dalam dunia bekerja. Kemudian pertemuan terakhir membahas penelusuran data melalui search engine, database elektronik, dan teknik sitasi. Di pertemuan terakhir ini nanti teman-teman fokus bagaimana caranya mensitasi, karena kedepannya akan melakukan penulisan karya ilmiah atau makalah-makalah dari dosen lain. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar mengutip dengan kaidah petunjuk yang berlaku secara internasional, bagaimana mengkutip mensitasi tulisan. Oke, inilah kontrak perkuliahan. Sampai di sini bisa teman-teman ikutin? Bisa. Bisa, Pak. Ya, bisa diikuti. Oke, sebentar saya stop share. Jadi itu sebelum kita masuk materi yang baru, itu kontrak perkuliahan yang wajib dosen sampaikan sebelum perkuliahan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Saya kemarin lihat teknokompas.com tahun 2001. Intinya adalah di masa pandemi sekarang, komputer sekarang bertransformasi menjadi bagian hidup kita. Mulai sejarah itu mulai dicatatkan karena adopsi pemikiran kita adalah adopsi dari negeri Eropa dari tahun 1800-an, di mana Charles Babbage, sebagaimana Charles Darwin, yang Bapak Darwin itu otaknya juga diambil nih sama orang-orang Barat ketika meninggal, diabadikan, karena dia yang betapa hebatnya pola pikirnya menemukan komputer. Nah, mereka ini orang-orang yang berpikir, pola pikirnya adalah mengembangkan diri, melepaskan dari zona-zona keterikatan yang ada di sejarahnya si Kroates nanti ada sedikit tadi kumasukkan di PowerPoint apa yang diinginkan sampai melahirkan pemikiran-pemikiran orang berkembang pesat sampai sekarang. Oke, di sini secara umum tahun 1892, zaman dulu tidak ada namanya jurusan teknik informatika, jadi semua teknologi, semua inspirasi itu rata-rata orang matematika yang biasa menciptakan segala sesuatu. Charles Babbage dari Inggris, ya kan, menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Nah, namanya different ons, ya kan. Kemudian lagi sejarah selanjutnya, cikal bakal komputer digital pertama ini kalau nggak salah gambar ENIAC. Kalau teman-teman mahasiswa yang biasa nonton Captain America, The First Avenger,
Nah, coba di situ ada bagaimana seorang Steve Rogers yang kurus kering disuntik jadi tinggi besar. Jangan perhatikan hayalannya, tapi perhatikan kanan kirinya. Bagaimana di situ bapaknya Tony Stark, kalau nggak salah ya, ada komputer-komputer raksasa. Nah, seperti itulah ENIAC pada masa zaman dulu dan dipakai pada kondisi perang sebagaimana cerita yang ada di Captain America. Pada dasarnya untuk memprediksi ledakan-ledakan, memprediksi di mana bom atom, bom-bom musuh itu, prediksi tempat serangannya. Nah, ini seorang wanita melahirkan bahasa pemrograman yang pertama kali. Nah, bahasa pemrograman yang pertama kali ini kalau nggak salah namanya COBOL, diciptakan seorang ini nenek-nenek, ya kan? Grace Hopper tahun 1954. Nah, ini artinya pada zaman dahulu bagaimana cara supaya logika kita membuat komputer melakukan segala sesuatu otomatis. Zaman dululah terciptakan. Dengan sekarang kita para mahasiswa tinggal memakai aja, menggunakan aja. Nah, betapa ibaratnya apa ya? Orang-orang zaman dulu berpikir bagaimana membuat segala sesuatu lebih mudah untuk masa depan. Orang-orang dahulu semakin lama dari komputer generasi pertama yang masih ibaratnya memerlukan listrik satu kota, kemudian lahirnya generasi kedua mulai pakai tabung-tabung kaca kayak botol-botol gelas. Nah, ini orang-orang yang senang hobi ini baca nonton anime Dr. Stone mungkin agak sedikit nyambung di situ kayak mana menciptakan listrik pertama kali. Nah, sampai ujungnya dari transistor berubah lagi menjadi chip. Nah, dari chip komputer lahirlah laptop masa kini, komputer masa kini. Komputer masa kini, laptop masa kini masih belum cukup. Nah, sekarang mau nggak mau zamannya kecerdasan buatan. Jadi hanya dengan Oke Google, Hai Siri, semuanya apa bisa kita lakukan. Nah, siap. Oke, intinya kan mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini lebih mengarahkan kalian. Program yang bisa dipakai adalah Microsoft Word, cara menggunakannya begini. Terus Excel, cara menggunakannya begini. PowerPoint, cara menggunakannya begini, akses begini. Nanti materi-materi tentang bagaimana cara menggunakan saya bagikan di Classroom. Jadi kita yang ringan-ringan aja kalau pertemuan kuliah materinya. Oke, lanjut. Lanjut apa terus? Lanjut, Pak. Sudah aja, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Terus, Pak. Pokoknya dua pilihan, lanjut terus. Oke, lihat abad 21, sekarang abad sekarang, penggunaan CD-ROM, ya kan? Apple gencar mengeluarkan inovasi, jadi Apple komputer. Kemudian YouTube, Mozilla Firefox, MySpace. Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini, menjadikan teknologi, khususnya internet, bagian dari kehidupan kita. Nggak bisa lepas sudah hidup kita, nggak ada yang namanya internet. Oke dah, kalau nggak ada yang ditanyakan nih, saya akhiri perkuliahan ya. Siapa? Oke, mudahan apa ya, yang saya sampaikan ini bisa bangun pola pikir. Kata kuncinya adalah kita sama teknologi jangan sampai ketinggalan, ikuti arus, ikuti, pelajari apapun teknologi, ilmu-ilmu yang berkembang saat ini, cuman tetap harus bisa kendalikan diri kita. Karena apa? Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri, yang tahu impian kita. Nah, di sini sebagai mahasiswa kalian sudah menetapkan visi, misi, strategi, dan impian kalian 4 tahun ke depan harus seperti apa dan bagaimana. Harus punya rencana hidup, ya kan? Kalau nggak punya rencana hidup, hidupmu kayak gitu-gitu aja. Nggak akan, nggak akan ada seninya. Oke, ku akhiri perkuliahan kita. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih banyak, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Yo. Ternyata tugas yang kalian kumpul baru 8 orang yang mengumpulkan. Jadi kayaknya masih
Ada kendala atau memang nggak ada waktu ngerjakan nih sebelum ku lanjutkan materi hari ini? Agak bingung, Pak. Bingung yang di mana? Kan biasanya kalau buat makalah tuh kayak ya yang biasa-biasa, tapi kalau ini kan ada susunannya harus ngikutin pedoman yang Bapak kasih tuh, jadi agak kurang biasa gitu. Oh, intinya memang sengaja aku tes, aku buat seperti itu karena ke depannya ketika kalian nyusun skripsi, nyusun tugas akhir ya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini ada sebuah contoh. Nah, pada dasarnya nanti ketika kalian mempresentasikan sebuah data, sebuah makalah, entah dosennya saya ataupun dosennya ke depannya siapapun, intinya yang namanya mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint adalah poin-poin pentingnya. Nah, jadi ketika menyampaikan makalah bukan berarti kalian copy paste sepanjang-panjangnya terus menyampaikan materi itu, karena di sini materinya 1 paragraf, 2 paragraf full, nah, kalian membaca paragraf full itu. Nah, bukan begitu seninya. Nah, disinilah kalau saya bilang kemampuan linguis kalian, kemampuan komunikasi kalian itu harus benar-benar diasah. Bicara masalah Word, mau Excel mau Word, usahakan ketika membuat makalah di mana ada rumus menggunakan insert equation. Ini loh equation, kalau teman-teman mau tahu. Equation ini dalam Microsoft Word kan ada simbol-simbol nih. Nah, jadi intinya ketika membuat sebuah rumus, maksimalkan fungsi equation pada Microsoft Word. Jangan copy paste gambarnya doang. Kenapa? Banyak sekali TA kakak tingkatmu yang gagal nggak bisa sama sekali bikin formula dari Microsoft Word equation. Nah, solusinya kayak apa? Ini aku mau mengarahkan teman-teman, belajarnya gampang, tinggal cari di YouTube. Ketik namanya belajar Microsoft Equation, ya kan? Kemudian setiap tulisan yang berbahasa asing, ibaratnya kalimat-kalimat Inggris atau bahasa kecuali Cina, Korea ya, nggak perlu kamu miringkan. Intinya dimiringkan yang sama-sama jenis gini. Nah, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah materi bagaimana mensitasi sebuah dokumen. Mensitasi itu artinya dokumen itu ketika kita ngambil ngadopsi artikel dari punya orang, nah misalnya jurnal atau skripsi yang rujukan secara online yang diupload di Google, orang itu yang mengupload dokumen itu tahu kita mengambil dokumennya dia. Nah, itu namanya proses sitasi. Misalnya nama saya aja. Ini dia. Nah, setiap dosen ketika klik Google Scholar, pada dasarnya di sini data-data yang kayak gini ini keambil. Jadi di sini data-data yang diambil kayak gini, ini kita ngambil makalah, tapi kita ngambil datanya dia, dan kita tahu makalah kita yang diupload ini dijadikan rujukan orang lain. Nah, itu namanya proses sitasi. Ada sebuah software namanya Mendeley. Nah, ini dia. Mendeley ini wajib teman-teman download, diinstal di komputernya sebagai reference manager. Kenapa ini penting? Karena ketika kita menyusun skripsi, wajib ada sitasi ke depannya. Nah, ini wajib kita download, kita install. Dan cara menggunakan Mendeley-nya, tutorial cara register Mendeley, tutorial membuat Mendeley, nanti ada modulnya aku kirim. Cara mengutip dengan Mendeley. Ini dia. Jadi di sini tutorial-tutorial ini menggunakan Mendeley pada Microsoft Word ini. Jadi makalah yang tugas inilah yang ibaratnya nanti kelanjutan dari tugas yang kemarin dibuat mengutipnya. Nah, tujuan saya memberi tugas ini adalah supaya teman-teman ini nanti terbiasa mengerjakan tugas perkuliahan dengan cara referensi, sistem referensi. Karena apa?
ini sudah standar internasional, bukan lagi standar wilayah nasional apa. Jadi sedunia itu kalau mau ngetik sebuah makalah, mengetik tulisan termasuk skripsi, menggunakan yang namanya aplikasi Mendeley ini. Cara menginstalnya juga bisa, cara apanya mengutip buku ke Mendeley, semuanya ini. Dan disinilah yang apa ya, kalau nggak kujadikan tugas seperti ini, nanti nggak ada yang belajar satupun mahasiswa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi, kewajiban pertama, nah ini dia. Ini ada beberapa teman-teman, disertasi teman-teman yang dikutip dengan Mendeley, tesisnya teman yang di PKT menggunakan Mendeley. Nah, ini menggunakan akun emailku kemarin. Jadi, ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Office. Cara mengintegrasinya seperti apa? Nah, itu semuanya ada di YouTube. Nanti aku kirim linknya via via WA. Satu-satu nanti urutannya aku kirim yang harus kalian pasang di komputer kalian. Jadi nanti sebagai bukti kalian sudah bisa sukses menginstal Mendeley. Nah, disinilah aku minta kalian buat video atau vlog 1 atau 2 menit, nanti dikumpul di Classroom. Nah, sebagai ibaratnya pembuktian ke kalian kalau teman-teman ini sukses menginstal Mendeley termasuk mengutip. Di sini reference. Nah, ini citasi. Nah, citasi inilah yang nanti kita manfaatkan. Yang pasti adalah mata kuliah hari ini adalah fokus ke Mendeley. Fokus teman-teman cara install Mendeley, kemudian cara menggunakannya, mengutipnya. Oke. Bisa aja kan bikin video ngeplok, rekam aja pakai handphone 1 menit 2 menit, ya kan? Insya Allah Pak, Insya Allah. Itu Pak, maksudnya halo Pak, saya sudah download Pak, begitu kan laporan gitu ya? Muhammad Bandomu. Oke, laporannya kalian ibaratnya kayak ngeplok juga 1 menit 2 menit, kayak upload status. Oke, baik, saya telah menggunakan Mendeley, ya kan? Sambil rekam pakai handphone juga nggak masalah. Kalau bisa pakai aplikasi merekam di komputer, aplikasi untuk merekam yang kita ketik di komputer, bisa kayak Active Presenter, pakai Camtasia, terserah. Yang pasti nanti tugasnya adalah makalah kalian, coba kalian kutip dengan menggunakan Mendeley. Pokoknya intinya ini memang agak rumit kalau kita nggak fokus belajar, tapi ke depannya tujuannya apa? Supaya kita lebih siap mengerjakan yang namanya skripsi ke depannya. Selain kemarin tentang bagaimana caranya membuat tabel, bagaimana caranya menyusun daftar isi otomatis, itu wajib semua kita kuasain. Ya kan? Daftar isi otomatis. Makalahnya kemarin daftar isinya udah otomatis belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau enggak, ini kan daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis, nih. Semuanya ada. Jadi aku pengen berkelas kualitas makalah kalian. Walaupun nanti waktunya panjang nih. Kita kan sudah habis perkuliahan. Dan ibaratnya ujian semester kan masih kurang lebih 2 bulanan. Jadi selama 2 bulanan, coba teman-teman kuasain. Itu bikin dosen auto speechless. Apa itu speechless kan? Nah, intinya di sini. Membuatnya apanya, jadi kualitas kita mengerjakan dengan menggunakan Microsoft Word bukan asal-asalan, jadi kelihatan kita tuh berkualitas. Karena sekarang kan zamannya kirim file, bukan dicetak. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Aku janji hari ini penugasan aja, tidak ada materi, jadi materi nanti aku kirim file-file yang tutorial-tutorialnya, Mendeley mulai dari cara installnya, cara mengutipnya, sampai aku kirim cara mengerjakan tugas kalian dengan menggunakan Mendeley. Gimana? Berarti Pak, berarti yang kita ambil studi kasusnya Pak dari makalah kita yang kemarin kita buat Pak? Iya, lanjut dari makalah. Jadi sesuatu yang ada sederhana aja kita fokuskan. Jadi ibaratnya walaupun makalahnya seperti itu, tapi kita tuh
runtutannya itu kayak orang-orang juga. Dan menggunakan anu Kak, Pak, Mendeley tadi itu Kak, Pak. Ya, pakai Mendeley. Oke, siapa lagi yang pengen bertanya? Kalau enggak aku akhiri perkuliahan kita nih. Aku kirim nanti ke WA. Pak, kasih contoh video Ada kan nanti tutorial. Ada. Aku kirim di grup WA. Terus nanti Pak Angga. Ya. Oke. Kalau memang kalian kebingungan, kewalahan, nanti kita bikin jam sendiri, cari waktu-waktu kosong, kita koordinasi. Pak, kalau bisa Pak seperti itu Pak. Kalau bisa seperti itu Pak. Kayak gitu aja. Jadi aku kayak mana caranya ngasih tugas, tapi ibaratnya tujuannya ke depannya penting untuk kamu-kamu. Sangat Pak, sangat penting Pak. Oke. Gimana Nurul? Ada yang ditanyakan? Nggak ada Pak. Oke. Terus kalau nggak ada, selesai dah. Jangan lupa absensi di classroom. Pak, kasih lihat video yang sudah ngupload Pak. Video yang sudah ngupload kemarin. Iya Pak. Ini kemarin link pengumpulan UTS ya. Yang ngumpulkan 61, 17 orang belum ngumpulkan. Nah, orang-orang yang belum ngumpulkan ya. Apa yang ditanya bukan itu kah? Apa yang ditanya? Paling Mehmet tanya anu Pak, contoh yang ini bilang Bapak tadi, tugas yang baru nih Pak. Oh, tugas link Mendeley. Nanti aku kirim linknya, aku cari di YouTube yang mana yang paling sederhana, ya kan? Nanti aku kirim ke teman-teman. Jadi malam ini aku stop dulu ceritakan macam-macam biar kalian konsentrasi nonton video di YouTube. Oke Pak. Pak, terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak Angga. Ya. Pak dosen, yang tugas UTS ya? Ya. Nah itu dikirim ke classroom nggak itu? Iya, di classroom dikumpul. Classroomnya yang saya punya yang cuma yang waktu kelas 2, yang kelas 3 ini belum punya saya nih Pak Angga. Nah, link classroomnya. Ya, ketinggalan nah. Pak, sudah saya kirim itu Pak, yang sama aja itu Pak. Oh iya, yang dikirimkan sama Saifullah dia. Makasih ya Pul ya. Coba aja Pak. nih. Pokoknya minta bantuan aja sama yang anak-anak muda ini. Ibaratnya harus gotong royong kalian. Kalau bisa lulus sama-sama, jangan ada sedikit pun kawan yang ibaratnya ketinggalan ngerjakan tugas. Orang-orang ini kooperatif semua nih Pak dosen. Ya, intinya kuliah sama-sama, lulus juga harus sama-sama. Amin. Tanya anu Pak, cutting A itu Pak baik orangnya. Oh ya. Terus ada lagi enggak yang ditanyakan nih? Mau tanya Pak, Ya, absensi. absensi sudah ada kayaknya di classroom. Tinggal diisi. Kan ini setiap pertemuan kita absen sendiri-sendiri Pak. Ya. Nanti cuttingnya itu harus nyetorin lagi apa enggak absen? Iya, kayaknya cuttingnya bikin absensi, kalau memang bisa bikin absensi di kampus yang yang manual kan. Tapi nggak tahu nih, Saiful biasanya yang tahu nih kalau perkuliahan. Sementara ini Pak, kita kan sebenarnya harus dari akademik harus ada Pak absensinya Pak. Karena ini belum ada informasi dari akademik, kita manual, sementara ini manual Pak. Manual kah? Oke. Iya Pak. Yang jelas nanti kalau memang diminta yang dari akademik, absensi yang di classroom aku juga bisa aku lampirkan ke akademik juga nanti. Baik Pak. Ada Pak. Ya. Kita akhiri perkuliahan. Yang penting absensi, terus nanti aku siapkan tugas-tugasnya, materi-materinya, mohon teman-teman dibaca, disimak. Karena mata kuliah pengantar ilmu komputer ini mata kuliah pendukung supaya kita nanti ngerjakan tugas-tugas perkuliahan, ngerjakan skripsi dan lain sebagainya. Oke. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam minggu. Pak, thank you. Pak. Absensi jangan lupa di classroom ya. Pak Angga, makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Sudah selalu baik Pak. Bapak the best betul ya? Iya, 20 menit aja. Pak, fans kita Pak, Ayu Pak. Iya. I love you Pak Angga.